sekarang, aku akan menulis sebuah pengakuan. Pengakuan yang pertama dan terakhir kalinya. Sangat berat menulis pengakuan semacam ini. Karena aku tak akan bisa dengan jelas menerangkan mengapa. Saat ini, kenang-kenangan itu telah menguasai diriku. Seolah-olah menjadi satu dengan darahku dan meracuni seluruh tubuhku. Aku jadi lemas karenanya. Perasaan semacam inilah yang mendorongku menulis pengakuan semacam ini. Pagi tadi, aku melihat pohon kemuning di depan beranda telah berbunga kembali. Suara burung bercicitan sambil melompat dari ranting. Cahaya matahari terasa amat sentosa. Hal ini mengingatkanku kembali kepada Carmine ketika pertama kali mengungkapkan cintanya kepada saya. Ya, mungkin setiap detik sejak hari ini, aku tak akan bisa melepaskan diri dan kenang-kenangan kepada Carmine. Dahulu, waktu pertama kali aku bertemu Carmine, aku masih berusia 17 tahun. Masih suka memakai rok dan dolanan gerombolan bersama gadis-gadis lainnya. Sedangkan Carmine, bagaimana saya bisa menggambarkan tentang dirinya? Ia luar biasa. Caranya berjalan mengesankan. Bahwa ia seorang pemuda yang bebas, yang penuh kegembiraan dalam hidupnya. Alisnya tebal, rambutnya sangat hitam, berombak, dan panjangnya sebahu. Ia tidak terlalu tinggi, tapi ia juga tidak terlalu rendah. Kalau ia memasuki ambang pintu rumah, kira-kira lebih rendah 1,5 jengkal dari puncaknya. Ia selalu tersenyum kepada siapapun, dan ia pandai melucu. Ia selalu mempunyai dongeng, teka-teki, dan cerita yang bisa membuat siapapun tertawa ataupun terharu saat mendengarkannya. Ia pandai menulis dan membacakan saja-saja. Kalau ia tertawa, suaranya keras sekali. Ia juga mempunyai banyak teman laki-laki dan perempuan. Bahkan, ia mudah diterima oleh siapapun. Kadang-kadang, ketika kami main rujakan, ia datang dengan 1 atau 2 teman laki-lakinya dan ikut melahap rujak tanpa permisi dulu. Kami pun para gadis memukulinya. Tapi herannya, Carmine tak pernah lari jika saya yang memukulnya. Ia malah seperti menyerahkan badannya sambil memandangi saya. Saya malu sekali. Dan bila sudah begitu, ia mulai melucu dan mencari perhatian.
tidak bisa menahan tawa. Tapi saya juga tidak bisa menunjukkan muka saya padanya. Ia malah semakin menjadi meledak hingga saya lari ke dalam rumah. Dan saya diam di dalam kamar sambil membayangkan betapa lucu dan menyenangkannya dia. Suatu hari, ketika saya dan teman-teman dola-dola bersepeda ke tempat tamasya, seorang teman saya berkata, Karnain bilang padanya bahwa ia tertarik dengan saya. Mendengar hal itu, muka saya menjadi merah. Teman-teman saya mulai meledek dan menjodoh-jodohkan saya dengan Karnain. Saya merasa gugup, gemetar, dan malu sekali. Tapi saya membantah dijodoh-jodohkan seperti itu. Tapi teman-teman saya tidak mau berhenti. Akhirnya saya tidak tahan dengan ledakan mereka, hingga saya memutar balik haluan sepeda saya dan tidak menghiraukan ledakan mereka. Semenjak kejadian itu, saya mulai menjauhi Karnain. Saya tidak marah padanya, tapi kalau saya bertemu dengannya, saya merasa malu sekali. Kadang-kadang saya suka memperhatikan dia secara diam-diam. Tapi betapa malunya saya ketika ia tahu bahwa saya sering memperhatikan dia secara diam-diam. Sebelumnya, kami memang sering ngomong-ngomong. Tapi lantaran ulah teman-teman saya itu, saya menjadi salah tingkah ketika dia ajak ngomong dengannya. Kalimat saya selalu pendek-pendek. Seperti, ya, tidak, entah. Dan saya selalu menundukkan kepala. Karena menyangka saya tidak senang padanya. Dan apabila ia bertanya mengapa sikap saya aneh seperti itu, saya malah bingung dan melarikan diri. Tentu saja saya tidak marah padanya. Sebenarnya, bagaimana perasaan saya terhadapnya? Bagaimana ya? Berat mengatakannya. Sukar menjelaskan dengan tepat. Saya bingung. Saya tidak bisa menguasai diri saya lagi. Dan saya tidak bisa mengatakan itu padanya. Saya hanya bisa berlari. Rupa-rupanya Karnain mulai jengkel dengan sikap saya. Ia tidak pernah memperhatikan saya lagi. Ya, kalaupun kebetulan ia berada di antara saya dan teman-teman saya, ia tidak pernah memandangi saya. Ia malah bermain dengan gadis-gadis lainnya, terutama dengan si Endang. Semua orang tahu bahwa si Endang menaruh simpati kepada Karnain. Di situ, saya merasa sakit hati. Lantas, saya memasang muka cemburu kepada Karnain. Saya jengkel dengan sikap Karnain yang seperti itu. Saya menunjukkan sikap marah padanya. Tapi Karnain menunjukkan sikap acuh tak acuh kepada saya. Saya mulai jengkel dengan sikap Karnain yang seperti itu.
Tapi saya tidak bisa menghapus dia dalam lamunan saya. Justru karena kejengkelan itulah dia selalu terkenang dalam pikiran saya. Suatu sore, ketika saya duduk di bawah pohon di depan rumah, tiba-tiba saya melihat Carmen sudah berdiri di depan saya. Saya tidak menyadari kapan ia telah datang. Waktu itu, kedua orang tua saya tidak ada di rumah dan rumah dalam keadaan sepi. Saya terkejut dengan kedatangan Carmen yang datang secara tiba-tiba itu. Lalu, muncullah rasa takut saya. Dan ia berkata, "Kau tidak usah takut atau terkejut. Barangkali kedatangan saya telah mengagetkan kamu. Saya menyesal sekali." Perkataan dan suara itu sangat menyejukkan hati. Ia tersenyum kepada saya dan saya membalasnya dengan senyuman. Lalu ia berkata lagi, "Kau tidak keberatan kan jika saya mampir sebentar?" Saya hanya tersenyum, tapi tidak menjawabnya. Carmen tersenyum lebar kepada saya, lalu duduk di sebelah saya dan berkata, "Berhari-hari saya merasa gelisah. Saya merasa sikapmu kepada saya belakangan ini aneh sekali. Apakah kau marah kepada saya?" Saya hanya terdiam dan menundukkan kepala. Lalu ia berkata lagi, "Jika kau marah kepada saya, apa sebabnya? Coba katakan. Jangan diam seperti ini. Katakan terus terang. Mungkin saya bisa mengubah apa-apa saja yang membuat kau marah. Ayo, katakanlah." Saya hanya tetap terdiam. Tapi waktu itu dia terus mendesak saya dan saya menjawabnya dengan suara seret. "Saya tidak marah kok." Kemudian ia bertanya lagi, "Apa arti segala sikap saya yang ganjil itu?" Bagaimana saya bisa menjelaskannya? Saya saja tidak mengerti mengapa saya bersikap aneh seperti itu. Ia tak henti-hentinya bertanya mengenai hal itu. Bahkan ia bertanya, apakah saya membencinya? Atas pertanyaan itu, saya tidak menjawab apa-apa. Saya hanya memandang kepalanya dengan pandangan yang mengartikan bahwa saya sangat mencintainya. Tapi rupa-rupanya ia tidak mengerti dengan arti pandangan mata saya itu. Ia malah bingung dengan pertanyaan-pertanyaannya ia sendiri. Lalu ia berdiri dan mondar-mandir di depan saya. Setelah beberapa lama kami terdiam, ia berkata, "Baiklah, bagaimanapun sikapmu kepada saya harus mengatakan kalau saya sangat mencintaimu. Ya, saya sangat mencintaimu." Mendengar perkataan itu, saya menjadi gemetar. Saya merasa setengah pingsan dan kurang menyadari apakah saya masih berpijak di bumi. Lalu ia menarik tangan saya dan berkata, "Apakah kau membalas cintaku?" Perkataan itu diakhiri dengan mencium telapak tangan saya.
Saya merasa geli dan bulu kuduk saya berdiri. Saya jadi lemas karenanya. Lalu, saya menarik tangan saya dan lari ke dalam rumah. Karena terus berteriak memanggil nama saya. Tapi saya tidak mau keluar rumah. Setelah beberapa lama, saya intip Karnain dari jendela. Saya masih melihat Karnain berdiri di depan pintu tanpa berkedip. Saya merasa kasihan kepadanya. Saya ingin mengatakan bahwa saya sangat mencintainya. Sangat mencintainya. Dan saya seperti terbang ke awang-awang ketika ia mencium telapak tangan saya. Harusnya ia menyadari akan hal itu dan tidak menanyakannya kembali. Karena saya tidak tahu bagaimana harus mengatakannya. Pada malam harinya, ketika saya duduk di atas tempat tidur, saya terlena dengan kejadian tadi sore di bawah pohon kemuning di depan rumah. Bayangkan, Karnain seorang pemuda yang simpatik, yang banyak dipuja gadis-gadis telah menyatakan cintanya kepada saya. Adakah kebahagiaan yang lebih indah dari itu? Lalu, saya membelai tangan saya yang dicium olehnya dan saya letakkan di pipi saya seperti ini. Keesokan harinya, waktu saya bertemu Karnain ketika ingin berangkat sekolah, jantung saya berdebar-debar. Ia menyertai saya dan menanyakan bagaimana jawaban saya atas pertanyaannya ia kemarin. Saya merasa gelisah karena ia berjalan di samping saya dan saya tidak menjawab pertanyaannya. Saya lari meninggalkannya dan mengejar teman-teman yang berjalan di depan saya. Waktu pulang sekolah, saya melihat Karnain di depan gerbang sekolah dengan sepedanya menunggu saya. Saya tidak berani keluar. Teman-teman saya mulai meledek dan saya malu sekali. Tapi tiba-tiba semua terdiam ketika melihat Karnain melambaikan tangan kepada si Endang. Mereka ngomong-ngomong sebentar dan tertawa. Lalu pergi berdua dan Karnain membonceng si Endang. Melihat hal itu, tenggorokan saya seperti tersumbat. Saya hampir menitikkan air mata. Hati saya panas dan saya tersinggung di depan teman-temannya. Rupa-rupanya Karnain tersinggung juga dengan sikap saya tadi pagi itu. Dan saya sangat marah padanya. Kalau saya bertemu dengannya, saya memalingkan muka. Dan Karnain menunjukkan sikap acuh tak acuhnya kepada saya. Bagi saya, ia bagaikan api yang indah di malam gelap yang sepi. Akan terasa hangat bila didekati, tapi bila terlalu dekat, saya takut terbakar. Karnain, mengapa sesulit ini jalan yang harus aku tempuh? Lalu, saya menceritakan semua itu kepada Tuti. Satu-satunya sahabat yang saya percaya. Saya katakan padanya bahwa saya sangat mencintai Karnain dan tidak tahu bagaimana harus mengatakannya. Lalu,
Tuti menghibur dan menenangkan hati saya. Tapi tanpa sepengetahuan saya, Tuti memberitahu kepada Karnain bahwa saya sangat mencintai dia. Dan saya tidak mengetahui kenapa semua orang bisa tahu akan hal itu. Menurut Tuti, Karnainlah yang menyebarkan semua itu. Ia melakukan itu karena terdorong rasa kegembiraannya. Tapi saya tidak bisa membenarkan itu. Saya sudah kehilangan muka dan malu sekali. Kalau saya bertemu dengan Karnain, saya terpaksa menunjukkan sikap dingin saya kepadanya. Sedangkan Karnain, ia malah berani mendekati saya. Semua seakan kehilangan keindahan. Lebih-lebih ketika teman laki-lakinya menyindir saya perihal cinta saya kepada Karnain. Di situ, diri saya merasa direndahkan. Dengan rasa marah, saya katakan kepada mereka bahwa berita tentang saya mencintai Karnain itu hanya bohong belaka. Dan saya tambahkan, saya sangat membenci Karnain dan Karnain tidak mungkin bisa mendapatkan saya. Sebentar saja, omongan saya lalu tersebar ke semua orang dan sampai kepada Karnain. Saya tidak tahu apa yang akan terjadi setelah hal ini, dan saya tidak mau memperdulikannya. Beberapa hari kemudian, Karnain datang ke rumah. Saya tidak mau menemuinya, dan saya minta ke ibu agar mengatakan kepada Karnain bahwa saya tidak ada di rumah. Tapi Karnain tahu bahwa saya berbohong. Keesokan harinya, ketika saya keluar rumah ingin berangkat sekolah, tiba-tiba Karnain menghadang saya dan ia berkata, "Kau tidak usah takut atau terkejut. Saya tidak akan menjamahmu. Tapi saya hanya ingin berkata, kau itu sangat kejam. Saya mencintaimu dengan tulus dan ikhlas. Saya berusaha mencintaimu dengan jujur dan terbuka. Tapi kau malah menyia-nyiakan cinta saya. Seandainya kau tidak mencintai saya, kenapa kau tidak bilang sejak pertama kali saya mengungkapkan cinta saya kepada kau? Seandainya kau mengungkapkan itu sejak awal, mungkin saya tidak akan sakit hati seperti ini. Kau tidak mencintai saya, tapi kau tidak bisa melepaskan saya. Kau ingin dipuja, sehingga kau memberikan saya sedikit harapan. Sewaktu-waktu, kau akan mendapatkan balasannya. Bagi laki-laki, kehormatan dan harga dirinya itu penting. Tapi kau telah menginjak-injak kehormatan dan harga diri saya. Saya tidak bisa memaafkanmu. Besok, saya akan pergi ke Jakarta. Saya akan meninggalkan Klaten untuk selama-lamanya. Saya sudah kehilangan muka di sini. Dan saya akan masuk Hero. Barangkali kita tidak akan bertemu lagi. Dan untuk terakhir kalinya aku ingin mengatakan, aku sangat mencintaimu, tapi aku tidak bisa memaafkanmu. Kau bagikan racun di dalam darah, tapi kau telah menyia-nyiakan cintaku. Sesudah kalimat terakhir itu, dia terus pergi begitu saja. Karena semua kata-katanya saya dengarkan seakan ada sebilah pisau yang tertancap di dada saya. Saya ingin berlutut
dan mencium kakinya, tapi tak kuasa. Karnain, Saya linglung, saya menangis, dan saya merasa remuk di dalam. Waktu ia pergi, saya hampir tak kuasa berdiri lagi. Saya tak bisa melihat dengan jelas sosok tubuhnya ketika ia berlalu meninggalkan saya. Penglihatan saya tertutup oleh genangan air mata. Sebuah pemandangan yang samar memisahkan saya daripadanya. hari itu saya tidak sanggup pergi ke sekolah. Tuti menyebut saya dan saya ceritakan semua itu kepada Tuti. Saya ceritakan kepadanya apa yang membuat ia menjadi salah paham. Tapi Tuti terus meyakinkan saya bahwa saya tidak boleh putus asa. Esoknya, ia tetap pergi ke Jakarta. Tuti telah menjelaskan apa yang membuat ia menjadi salah paham. Saya mencintainya, sangat mencintainya. Tapi sebuah tenaga gaib yang menyebabkan saya tidak bisa mengatakan hal itu. Saya lemah sekali. Saya tidak bisa melupakan Karnain. Ia telah menyumpahkan cinta yang suci dan tulusnya pada saya. Dan saya pun dalam hati menyumpahkan cinta dan kesetiaan untuknya. Saya tidak akan melupakan Karnain. Saya akan terus menantinya. Entah kapan ia akan kembali, saya terus akan menantinya. Entah ia kembali dalam keadaan cacat, sehat, ataupun mati, saya terus akan menantinya. Saya akan buktikan kepadanya. Meskipun saya tidak bisa mengatakan cinta padanya, tapi saya akan menantinya. Terus menantinya. Lalu datanglah sebuah kabar bahwa Karnain telah masuk Heiho dan dikirim ke Burma. Lalu Karnain gugur di Burma dan pulang dalam wujud jenazah. Tapi saya akan terus menantinya. Bagaimanapun bumi hanya memiliki satu matahari dan saya hanya akan memiliki satu kekasih. Usaha kedua orang tua saya mengawinkan saya selalu saya tolak. Saya merasa sudah menjadi istri Karnain. Seorang istri yang baik selalu memasakkan makanan-makanan yang enak untuk suaminya, menjahitkan sapu tangan yang bagus untuknya. Suamiku Karnain, kini saatnya kita untuk makan malam. Ini aku sudah memasakkanmu makanan yang enak-enak, suamiku. Ayo, kita makan berdua dan aku suapkan.